Pada video kali ini, saya akan mereview sebuah produk yang sangat cocok digunakan di masa pandemik ini. Produk ini adalah air purifier atau penjernih udara dari Sharp dengan tipe atau seri FP-F40T-T. Fungsinya menyaring udara sehingga udara yang dihasilkan menjadi lebih segar. Jika dilihat dari kemasan kardusnya, alat ini dibuat di Thailand. Dengan kinerja dual action, yang pertama melalui plasma cluster ion dan yang kedua melalui HEPA filter. Nah, seperti inilah bentuk dari unitnya. Tersedia dua pilihan warna, yaitu warna putih dan warna coklat atau brown. Namun pada kali ini yang saya pilih adalah warna coklat. Ada user manualnya, tersedia bahasa Indonesia dan Inggris, dengan disertakan juga gambarnya. Ada kartu garansi yang diberikan selama 1 tahun. Oke, sekarang kita bahas satu persatu bagian dari air purifier ini. Yang pertama, lebar ke samping sekitar 38 cm, lebar ke belakang 21 cm, tinggi 54 cm, dan untuk bobot atau beratnya sekitar 4,7 kg. Pada bagian atas terdapat tombol pengoperasian mulai dari tombol on-off sampai tombol pengaturan lainnya. Dan juga terdapat saluran keluar udara, yaitu tempat keluarnya udara yang telah difilter atau telah dijernihkan. Pada bagian belakang terdapat kabel power dengan panjang 2 meter, menggunakan listrik AC dengan spesifikasi tegangan 220 volt dan frekuensi 50 Hz. Juga terdapat panel, bisa dibuka dan merupakan tempat saluran udara masuk yang akan difilter. Pada bagian atasnya terdapat handle atau pegangan, memudahkan kita saat mengangkat atau memindahkan unit air purifier ini. Nah, di bagian kiri bawah ini terdapat labelnya, label tanggal gunanya untuk mengatur atau mengingat jadwal maintenance atau proses penggantian filter ya. Oke, sekarang kita operasikan air purifiernya dulu. Tapi sebelum dinyalakan, pastikan terlebih dahulu kemasan plastik pada masing-masing filter telah dibuka. Kita buka panel pada bagian belakang dengan cara kita tarik tab atas ini. Di sini terdapat 3 buah filter. Nah, pada saat pembelian, 2 filter ini masih terbungkus plastik. Filter yang pertama adalah filter yang paling luar atau permanent free filter. Fungsinya menyaring debu dari berbagai partikel, mulai dari ukuran terbesar hingga terkecil yang terkandung di dalam udara. Filter kedua adalah deodorizing filter. Komposisinya terbuat dari bahan polipropilen, polyester, dan arang aktif, yang fungsinya penghilang atau mengurangi aroma bau-bauan yang menyebabkan ketidaknyamanan dalam ruangan. Filter ketiga adalah HEPA filter, High Efficiency Particulate Air, penyaring atau penyerap udara partikulat berefisiensi tinggi yang berbentuk lipatan-lipatan. Terbuat dari polipropilen dan polyester, secara teori mampu menyaring hingga 99,97% debu, serbuk, jamur, bakteri,
dan partikel udara berukuran 0,3 mikron. Oh iya, filter ini juga diklaim bisa mengurangi resiko penularan COVID-19 melalui aerosol. Tapi statement ini belum sepenuhnya terbukti, masih harus diteliti dan tentunya harus dikaji ulang ya untuk kevalidan hasilnya. Selain ketiga filter, di panel belakang ini juga terdapat sensor debu dengan teknologi sensor secara terus-menerus memantau kualitas udara dan secara otomatis mengatur kerja peralatan berdasarkan pada pendeteksian udara. Kita pasang satu persatu filternya ya. Dengan urutan kita pasang HEPA filter pada bagian dalam. Kemudian deodorizing filter. Dan yang terakhir adalah permanen pre-filter. Jangan sampai terbalik dalam proses pemasangannya, karena dapat menyebabkan unit ini tidak akan beroperasi dengan baik. Jika sudah terpasang semua, kemudian kita nyalakan air purifier ini dengan cara menekan tombol power. Setelah air purifier ini dinyalakan, di sini ada beberapa pilihan mode. Yang pertama, anti dust atau anti debu. Pada saat tombol anti dust ditekan, maka dust sign atau salah satu indikator debu akan menyala, menunjukkan kondisi kemurnian udara di ruangan. Merah itu untuk indikator udara kotor. Kemudian untuk oranye itu kategori medium. Dan untuk warna hijau menandakan udara bersih. Semakin kotor udara yang terbaca pada sensor, maka semakin kencang dan berisik juga kinerja dari blower pada air purifier ini. Yang kedua, mode auto. Kecepatan kipas berubah secara otomatis tergantung pada besarnya tingkat kebersihan udara di dalam ruangan. Sensor akan mendeteksi polusi untuk mengefisiensikan penjernih udara. Yang ketiga, mode sleep. Jadi biasanya settingan ini digunakan saat dipakai tidur. Unit beroperasi sangat tenang, tidak berisik, dan kecepatan kipas berubah secara otomatis tergantung pada besarnya tingkat polusi pada udara. Dan salah satu lagi ada mode plasma cluster. Mode plasma cluster bekerja ditandain dengan menyalanya lampu indikator warna biru. Jika lampu tersebut mati, berarti mode plasma clusternya mati atau tidak bekerja. Untuk meng-on atau meng-off-kan mode plasma cluster ini, kita tekan tombol mode ini lebih dari 3 detik. Ion plasma cluster diklaim dapat menyebar secara efektif untuk menonaktifkan dan menekan perkembangan bakteri ataupun alergen yang terdapat pada debu. Teknologi plasma cluster diklaim terbukti efektif dalam mencegah virus dan mikroba yang dapat mencemarkan udara dan membuat udara jadi lebih jernih dan tentunya lebih sehat. Terdapat juga pengatur waktu mati, beberapa pilihan waktu yang diinginkan saat unit dalam keadaan hidup. Unit akan berhenti secara otomatis setelah waktu yang ditentukan sudah terpenuhi, mulai dari pilihan waktu 2 jam, 4 jam, dan 8 jam. Daya listrik yang dibutuhkan untuk menyalakan air purifier ini saat penyetelan kecepatan kipas maksimum dapat mencapai 37 watt. Untuk putaran kipas yang sedang dibutuhkan konsumsi listrik 12 watt. Dan untuk putaran kipas tidur atau mode sleep membutuhkan konsumsi listrik berkisar
3,7 sampai 5,9 watt. Dengan ukuran ruangan yang disarankan tidak lebih dari 30 meter persegi. Harga air purifier ini dibanderol dengan kisaran harga mulai dari 2 juta sampai 2,5 jutaan, tergantung toko dan juga lokasi penjualnya. Untuk membuktikan sensor air purifier ini bekerja atau tidak, saya coba lakukan pengujian menggunakan asap rokok. Pertama, saya nyalakan air purifiernya. Pada waktu dinyalakan, lampu indikator yang menyala masih berwarna hijau atau orange. Namun, setelah beberapa saat didekatkan dengan asap rokok, gak lama kemudian lampu indikator yang berwarna merah menyala. Itu membuktikan bahwa pembacaan sensor terhadap kondisi udara di sekitar ruangan bekerja dengan baik. Sensor dapat membaca bahwa udara di dalam ruangan tersebut kondisinya sangat kotor atau berpolusi. Setelah beberapa saat air purifier ini bekerja agak lama, kemudian lampu indikator yang awalnya berwarna merah berganti menjadi oranye dan akhirnya berganti kembali ke warna hijau. Bagian-bagian filter telah mengkondisikan udara ruangan ini, membuat udara di sekitarnya sekarang lebih bersih, dan tentunya aroma asap rokok berangsur-angsur hilang. Penggunaan air purifier ini biasanya saya gunakan pada saat malam hari, yaitu pada saat saya tidur. Hasilnya, pada saat pagi hari, saya rasa di sekitaran hidung saya tidak banyak kotoran yang menempel. Itu cukup membuktikan bahwa air purifier ini bekerja cukup efektif. Demikian informasinya, semoga bermanfaat dan menambah wawasan kita semua. Salam.